大家好，我叫叶明芳。大家好，我叫叶明芳。Hai semuanya. Semuanya, welcome back my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal ngomongin tentang culture shock. Jadi 7 culture shock selama aku di China. Kemarin itu aku datang ke China itu dari bulan Agustus. Sekarang udah bulan Desember. Kira-kira udah berapa bulan? 4 bulan. Jadi selama 4 bulan ini aku akan menceritakan gitu kan ya. Menceritakan beberapa culture shock. Sangat shock. Yang pertama yaitu adalah bahasa. Yap, jelas banget ya, bahasa itu adalah kalau kita keluar negeri atau kalian tuh ke negara yang kalian pengen tuju, terus ternyata negara yang kalian tuju itu mereka punya bahasa ibunya masing-masing gitu kan, dan itu akan lebih struggle lagi. Tapi ada juga gitu kan yang dimana negara tuh memang sudah mengharuskan menggunakan bahasa Inggris. I think itu lebih enak kali ya. Karena kita lebih familiar gitu kan dengan bahasa Inggris dibandingkan bahasa yang mereka punya bahasa ibunya seperti itu. Nah, seperti kita ketahui kalau di China itu kan menggunakan bahasa China, bener kan? Chinese, atau kita sebut biasanya Mandarin. Nah, kita tahu kan kalau Mandarin itu adalah bahasa tersulit di dunia yang tapi ternyata menurut aku juga tergantung masing-masing orang. Cuman bagi orang-orang yang pertama kali belajar bahasa itu dan sampai sekarang gitu ya masih struggle gitu ya terhadap bahasa ini. Karena biasanya guys, ketika kita belajar bahasa itu biasanya kita itu tahu level kita tuh seperti apa. Kita bisa menata atau secara levelnya tuh ketika kita belajar tuh oh kayak gini gitu kan. Kita bisa slow, kita bisa enjoy. Nah, kalau semisalnya nih ya kita udah datang tuh di sebuah negara yang kalian tuju, pastinya gitu kan mau gak mau kita harus improvisasi kan, dan improvisasi itu meliputi banyak hal. Ketika kita belajar bahasa itu bukan hanya kita reading aja, bukan hanya kita writing aja, tapi kita juga listening dan speaking. Dan setiap orang itu juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap setiap diri masing-masing itu pasti punya kekurangan. Dan salah satunya ada juga nih tipe-tipe orang yang memang mungkin pinternya tuh di reading dan writing, tapi ternyata di listening dan speakingnya kurang. Ada yang jago tuh di listening tapi di speakingnya kurang, dan itu kan sebuah struggle. Jadi intinya tuh listening itu akan bergandengan dengan speaking, karena di listening itu pasti kita akan langsung bisa kan, harusnya gitu kan, tapi karena kita tadi struggle dan setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, pastinya tuh susah di listening, pasti speakingnya jago, speakingnya juga bagus tapi ternyata listeningnya enggak. Nah kayak gitu. Jadi itu juga salah satu menurut aku adalah struggle ketika kita berada di sebuah negara. Tentu saja gitu ya, seperti negara yang aku sekarang lagi belajar di sini yaitu Mandarin. Dan menurut aku Mandarin tuh unik. Namun kalian tahu gak sih, ketika kalian udah bertemu nih ya, seperti yang aku bilang, kalau kita belajar kita bisa apa? Kita bisa mensetel gitu. Kita pengen slow, kita bisa mengerti dengan lambat kayak gini, oh kayak gini. Tapi ketika kita terjun langsung secara improvisasi, menurut aku itu adalah sebuah struggle yang sangat hard. Itu tuh kayak lebih kan nada mereka tuh sesuai apa yang kita pengen gitu. Jadi mereka ngomongnya tuh gitu. Kayak hahaha kayak gitu, yang dimana kuping kita nih kan kadang-kadang nggak kedengeran gitu ya, apalagi listeningnya mudeng gitu. Jadi itu juga akan menjadi sebuah struggle ketika kalian bersekolah di luar negeri dimanapun kalian berada dan mempunyai bahasa ibu mereka. Kesimpulannya itu adalah bahasa itu adalah sebuah hal yang sampai kapanpun itu akan menjadi sebuah struggle. Tapi aku punya teman juga, dia udah lama di China, udah jago banget lah, udah sekitar 5 tahun gitu. Dia bilang harus melatih rasa tangis dan banyak hal-hal yang sudah banyak dilewati. Speaking ataupun listening atau writing itu udah keren banget seperti itu. Untuk yang selanjutnya yang bikin aku dan teman aku shock
itu adalah aplikasi guys. Sebenarnya ini bukan shock yang gimana-gimana gitu ya, enggak. Tapi shocknya itu lebih kayak wow, ngerti gak sih? Kita tuh terbagi menjadi dua guys ya, cardio shock dan canda. Culture shock itu menurut aku terbagi menjadi dua. Ada yang bahagia, ada yang kayak kaget gitu kan, ada yang menyedihkan gitu kan, banyak ya sebenarnya. Tapi di sini aku membagikan dua gitu ya. Pertama adalah shock yang dimana kok kardiak ya, sorry bukan cardiac shock ya guys ya. Pokoknya yang pertama itu adalah shock yang dimana kita itu merasa seperti bahagia banget loh, kayak wah ini nggak pernah gitu ini gitu kan. Tapi shock yang lainnya kayak menakutkan gitu, ada juga gitu. Tapi yang ini, yang aplikasi ini guys, aku benar-benar kayak amazed sekali dengan China gitu ya, karena memang serba aplikasi yang menurut aku tuh canggih banget selama di China itu adalah salah satunya Alipay. Mungkin teman-teman udah pernah denger lah ya, tapi kalau mungkin teman-teman Indo aku, mungkin kalian baru pertama apa sih Alipay gitu kan, aku nggak pernah tuh denger Alipay gini. Ini aplikasinya canggih banget teman-teman. Kalian bisa searching aja di Google, atau kalian bisa searching aja langsung ke apa ya, Play Store kalian punya Alipay gitu. Ini benar-benar canggih banget. Kenapa? Karena pertama, kalian nggak perlu login dulu melalui ATM atau rekening gitu. Jadi kalian cuma butuh adanya nomor HP doang sama adanya paspor. Dan kalau kalian udah ada hal itu udah bisa dipakai untuk apapun itu. Loh, kok bisa gitu ya? Seperti yang kalian ketahui, sekarang itu China itu sudah canggih-canggih sekali ya, sudah canggih banget. Mereka nggak perlu lagi kalian harus tarik uang tunai dari ATM gitu, baru deh nanti kalian bayar gitu kan apa yang kalian pengen gitu. Nggak kayak gitu guys, di sini itu cashless. Jadi kayak bener-bener tinggal scan aja. Kalau misalkan kalian pengen makan, kalian pengen belanja atau jajan cemilan, atau kalian pengen ke Chaoshe atau kayak supermarket, terus kalian pengen ke Fankuan atau ke restoran, atau kalian itu pengen apa ya, pokoknya yang berhubungan dengan pembelanjaan dimanapun secara kalian datang ke tempat itu, mereka nggak ada lagi gitu menggunakan uang seperti cash seperti itu. Jadi semuanya itu benar-benar menggunakan scan, dan scannya itu semuanya itu ada di Alipay. Sebenarnya aplikasi untuk pembayaran ini tuh banyak, tapi aku dan teman aku tuh lebih suka menggunakan Alipay dibandingin yang lain, karena Alipay ini bener-bener canggih banget guys. Jadi kalian nggak usah banyak-banyak cengcong gitu ya, pengen ini pengen itu pengen download ini, nggak usah lagi. Dia nggak ada device bantuan gitu, jadi langsung aja gitu kalian bisa scan. Karena di dalam Alipay itu teman-teman, itu kalian bisa apain aja gitu. Kalian bisa beli listrik, kalian bisa beli makan, top up gitu, kayak top up pulsa HP gitu juga bisa. Kalian juga bisa nge-scan. Yang paling unik juga seperti yang aku udah bilang tadi itu kan scan-scan gitu ya. Nah, kalau di sini kalian tuh nggak perlu khawatir gitu. Kalau misalkan kalian keluar gitu jalan misalnya kan, lah misalkan 1 jam atau 2 jam dari universitas kalian, terus kalian itu khawatir nanti habis baterai atau kayak gimana. Nah, kalian tuh nggak perlu khawatir guys, karena di sini tuh kalian tinggal scan aja. Biasanya jalan gitu ya, dimanapun di pinggir-pinggir jalan tuh pasti bakal ada power bank. Dan di power bank itu kalian tinggal scan aja, terus ya udah, kayak canggih banget gitu, tinggal scan aja. Kalian udah bisa pakai power bank, terus kalian gak takut-takut untuk ngomong atau memberitahu teman kalian aku udah di sini, atau kok di sini mah aku kayak gini gini sebagainya, untuk memberitahu kondisi kalian tuh nggak akan menjadi khawatir lagi gitu. Itu benar canggih sih. Seperti yang aku bilang juga, Alipay itu transaksinya tuh banyak banget gitu ya, bisa juga dihubungkan dengan universitas kayak gitu, dan banyak hal lah pokok intinya. Nanti mungkin aku bakal ceritain lagi tentang aplikasi-aplikasi yang unik di Cina itu, yang menurut aku tuh nggak ada di Indonesia, dan itu menurut aku untuk dibicarakan itu pasti bakal unik banget gitu. Oke, yang kedua adalah Taobao. Taobao. Taobao itu apa sih guys? Taobao itu menurut aku kurang lebih seperti Shopee. Jadi itu adalah si belanja gitu ya, shopping tapi secara online. Kenapa aku masukin list ini? Menurut aku barang-barangnya tuh bagus-bagus banget, dengan kualitas yang bagus banget menurut aku. Karena mungkin nanti aku bakal bikin video lagi ya, aplikasi-aplikasi yang mungkin
banyak juga gitu yang menjual. Tapi kalau menurut aku Taobao ini kualitasnya itu terjamin gitu, karena walaupun memang agak sedikit mahal gitu ya, tapi kalau misalkan kalian makan Taobao tuh kalian kan udah nunggu lama gitu kan, mana online lagi kan. Tapi walaupun mahal sedikit gitu, kayak merasa tidak sia-sia gitu apa yang udah kita tunggu-tunggu gitu kan. Nah, Taobao ini juga bisa kita, seperti aku bilang tadi, Alipay itu juga bisa kita kaitkan gitu satu sama lain. Jadi ketika kalian belanja masih belum ada nomor rekening, kalian bisa menggunakan Alipay tadi gitu untuk pembayaran itu. Dan menurut aku itu canggih banget. Tidak butuh apa ya, nggak butuh yang kayak ribet-ribet gitu loh, kita harus bikin ATM dulu dan sebagainya kan. Taobao ini menurut aku salah satu aplikasi yang tercanggih. Kenapa? Karena aku tuh suka banget belanja. Jadi aku tuh orangnya suka yang garis ongkir. Jadi guys, di toko ini tuh kalian pengen beli apapun, itu pasti gratis ongkir. Sedangkan kalau kita di Shopee itu kan, misalkan aku tinggalnya di Bangka ya, terus aku pengen belanjanya tuh di Surabaya. Biasanya barang-barang bagus kan di Surabaya atau di Bali atau di mana, Jakarta, Tangerang gitu kan. Kalau misalkan dikirim dari kota tersebut, kirimin ke Bangka, itu tuh bener-bener kayak apa ya, harus ada ongkir gitu, dan ongkirnya tuh lumayan gede banget gitu kalau misalkan kita mau beli barang banyak. Tapi di toko ini udah aku riset gitu ya, saking aku belanja terus ya gitu, apa namanya, em, nggak butuh lama, dan pastinya itu nggak ada ongkir, jadi memang benar-benar gratis ongkir. Sejauh apapun barang kalian akan dikirimkan tanpa ongkir, jadi menurut aku itu keunikan sih. Jadi juga menurut aku kalau misalkan kita butuh barang itu, misalkan kita belinya tuh 2 yuan, misalkan ya 2 yuan, ya 2 yuan itu yang akan kita bayar gitu. Tiga aplikasi yang aku suka itu adalah Meituan. Tapi sebenarnya jujur aku bukan spesialis Meituan, tapi teman aku, roommate aku tuh pokoknya Meituan itu adalah sebagian dari hidup gitu ya. Meituan itu adalah aplikasi, kalian bisa menggunakan aplikasi itu untuk pembelian secara online, tapi uniknya guys, pasar online. Jadi kayak kalian bisa beli secara online makanan-makanan atau sayur-sayuran, daging-dagingan, telur, atau kayak susu, kue, pokoknya kan mama kita gitu ya, sepertinya mama kita pagi-pagi ke pasar pagi gitu kan, kita harus beli dulu, harus bangun pagi gitu. Nah di situ enggak, kayak serba online. Jadi kalau misalkan kalian pengen makan apa besok, misalnya kalian pengen makan ikan goreng misalnya, tapi nggak ada bahan gitu, aduh kita kan mahasiswa gitu ya, nggak ada waktu tuh ke pasar pagi. Tenang, ada Meituan. Kalian bisa langsung cek aja itu aplikasinya. Terus kalian pengen beli apa? Misalnya kalian pengen beli sayur, kalian pengen beli ikan, dan datangnya tuh besok. Itu keren banget sih menurut aku, itu aplikasi ketiga aku yang menurut aku itu canggih selama aku di sini. Selain kalian bisa beli sayur, bisa beli ikan, bisa apapun itu, aplikasi ini juga, Meituan ini juga bisa scan sepeda. Itu benar canggih sih. Oke, yang ketiga yaitu culture shock aku adalah scan itu ada di mana-mana, guys. Seperti aku bilang tadi ya, kalau kalian pengen makan, jajan, naik sepeda, powerbank gitu kan, yang aku bilang tadi, kalian tahu gak sih ternyata di Cina tuh udah secanggih itu. Dan penggunaan scan itu kalian bisa menggunakan Alipay salah satunya, tapi banyak kok yang bisa gitu ya, aplikasi lain gitu kan. Nah, scan-scan ini tuh menurut aku tuh pertama kali aku lihat tuh wah gila, keren banget gitu. Jadi yang pertama itu adalah scan sepeda dulu ya, aku cerita. Di mana-mana tuh sepeda tuh ada di mana-mana gitu. Paham gak sih? Kalau misalkan kalian keluar dari dorm, itu sepeda tuh udah bertebaran gitu di luar. Kan sini kan mahasiswa yang dimana mungkin gak ada motor, gak ada sepeda, gak ada apa gitu kan, yang mungkin menyulitkan kita. Tapi di sini tuh benar-benar survive hidupnya tuh nggak sebegitunya, karena kalian tinggal scan aja itu sepeda, nanti bisa kalian gunain gitu. Nggak butuh ada alasan gitu, nggak ada alasan untuk kalian itu nggak punya cara mendatangi seseorang gitu loh. Kalian juga bisa seperti aku bilang tadi, power bank gitu ya, ada di mana-mana. Dan itu benar-benar kayak untuk orang-orang yang seperti aku gitu ya, yang males banget, mager bawain cas HP gitu, kalau misalkan kita mau pergi jauh, nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir kehabisan baterai, karena di situ tuh ada
kayak scan khusus gitu untuk teman-teman yang misalnya kehabisan baterai. Jadi kalian tinggal scan aja itu, wah canggih banget. Terus selanjutnya culture shock yang aku tuh di sini adalah di sini tuh banyak banget anjing dan kucing yang liar guys. Tapi tau gak sih, anjing dan kucing yang liar itu lucu banget. Jadi kalau misalkan aku tuh sama teman aku tuh jalan gitu ya, terus aku tuh kan takut banget sama anjing dan enggak, kalau kucing enggak, tapi kalau sama anjing tuh takut banget gitu ya. Tapi ini anjingnya tuh udah lucu, mereka tuh nggak ganggu gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak ada kita jalan gitu ya. Emang anjingnya tuh memang bukan pemilik orang sih, kayak memang anjing jalanan tuh banyak banget, tapi itu benar-benar kayak anjing lucu yang menurut aku itu kayak tidak menakutkan, karena waktu itu aku pernah gitu ada anjing tuh kayak aku udah kayak mau lari tapi dia nggak ngejarin gitu. Oh ternyata anjingnya lucu gitu, jinak. Jadi itu juga salah satu culture shock yang lucu banget sih, karena malu-maluin gitu. Loh kenapa mau lari gitu kan, si anjingnya nggak ngejarin gitu ya. Pokoknya ya udahlah ya, itu culture shock aku juga gitu, karena memalukan sekali, muka aku nggak kekontrol waktu itu. Jadi kayak ya udahlah ya, pokoknya salah satunya sih yang itu sih yang menurut aku tuh unik banget, karena anjing itu lucu banget gitu loh. Kayak anjingnya lucu tapi nggak ada pemiliknya, dan kasihan gitu, nggak keurus gitu. Kalau aku bisa gitu, aku pengen juga ngurusin gitu ya, kayak lucu banget gitu. Nggak kayak, bukan anjing yang kayak di Indo misalnya, anjing kita lewat dia gonggong terus kita lari diikutin gitu ya. Di situ tuh enggak, jadi mereka tuh memang kayak ada anjing yang kayak di mana-mana gitu, kucing juga banyak di mana-mana, tapi mereka nggak ganggu gitu. Mereka udah kayak apa ya, udah ramah lah terhadap orang-orang sekitar. Tuh nggak ada sama sekali yang, aku belum ajar anjing di situ, nggak pernah. Oke, culture shock yang kelima, serba elektronik guys. Jadi semuanya itu adalah elektronik. Jadi kalau kalian mau masak gitu ya, kalian pengen blender, pokoknya jenis apapun apapun itu bentuk jenis mesinnya elektronik. Jadi kayak dicas gitu loh. Jadi kayak kalian tuh nggak ada, tidak akan melihat ada gas di sini. Jarang, jarang. Tapi ada juga kalau misalkan bagi teman-teman yang mungkin keluar gitu kan, misalkan ada food street gitu kan, pasti ada kok yang pakai gas. Cuma di sekeliling aku tuh kayak serba elektronik. Jadi kalian even itu lampu ya, kayak USB gitu kan. Kalau di Indonesia aku biasanya kan, orang tua aku biasanya kan kalau masak itu pakai gas gitu kan, sedangkan kalau di sini tuh kita nggak pakai gas sama sekali, kita pakai elektronik. Dan itu untuk apa, untuk mencucinya juga itu kayak shock juga kadang, kayak ini bakal rusak nggak ya gitu kan. Kalian tahu kan kalau misalkan elektronik itu kan kalau misalkan kena air itu kan gampang rusak. Aku juga kemarin udah beli kayak blender gitu, terus pakai apa, pakai cas gitu, udah aku uji coba gitu, udah aku cuci gitu ya kepalanya itu kan, kepalanya itu ada kayak apa, cucukan gitu, tapi sampai sekarang masih berfungsi gitu. Jadi menurut aku kita lihat saja gitu ya, seberapa kuat, seberapa tahan sih elektronik itu di sini tuh seperti apa gitu, karena memang seelektronik itu guys di sini. Jadi kalian nggak perlu ada gas-gas gitu, masangin gas gitu, ketakutan masangin gas, nggak ada omongan di situ, nggak ada pakai gas-gasan. Jadi kayak bener-bener elektronik. Oke, yang keenam itu adalah mencari makanan halal. Sebenarnya keunikan di sini tuh halalnya itu guys, ada gitu, ada. Cuma mereka tuh dalam satu kesatuan itu sebutannya sama. Namanya tuh Lanchou Lamian. Ya salah ya. Pokoknya Lanchou Lamian itu adalah destinasi gitu ya, destinasi kita kalau misalkan nggak ada makanan, kalau misalkan makanannya itu makanan haram gitu. Jadi destinasinya ya udah gitu kan, kita harus nyari yang halal. Nah halalnya itu semua tokonya tuh bukan ke Indo kan, kalau itu ada nasi padang gitu kan, ada geprek, ada gini. Itu enggak guys, bener kayak Lanzhou Lamien gitu. Apa-apa tuh kalian pasti akan, misalnya ya, misalkan aku ke kota misalnya kan, atau kita keluar jalan lah gitu kan, jauh dari sini 1 jaman, tapi kita tuh pengen nyari makan halal gitu kan, ya memang benar-benar ada tulisan halalnya itu ya Lanchou Lamien gitu. Jadi kayak apa ya, kayak bosen gitu loh, kayak Lanchou Lamien terus gitu kan, kayak
makanan mereka itu juga apa ya, bukan aku mau ngerosting tapi enak sih, enak gitu kan, cuman kayak lucu aja gitu. Ya udah lancolamian gitu kan. Nanti mungkin aku bakal cerita juga ya beberapa mengenai fakta menarik gitu tentang lancolamian itu. Tapi pertama kali aku dateng gitu ya, ternyata lancolamian ini walaupun banyaknya cabangnya gitu ya, rasanya tuh beda-beda guys, beda-beda. Untungnya gitu ya, di sekolah aku, di kampus aku tuh ada lancolamian yang bener-bener enak banget bagi aku dan temen aku sih. Kalau bagi orang nggak tahu ya, tapi itu kayak bener-bener enak banget. Aku bersyukur banget ada lancolamian yang enak banget. Mungkin nanti aku bakal bikin video deh yang lancolamian tuh seperti apa sih Sal, gitu kan. Nanti aku bakal ceritain tuh lancolamian tuh seperti ini, warnanya seperti ini gitu kan. Pokoknya intinya lucu sih gitu, tapi bener-bener kayak unik gitu ya. Di sini tuh beda gitu, karena biasanya gitu kan, biasanya kalau aku tuh dulu pernah juga ke Belanda kan, kalau misalkan kita pengen cari makanan halal, biasanya tuh di mana-mana ada makanan, rumah makan Indonesia, jadi enak gitu kan. Kalau misalkan kita kesini pengen kesini sini sini gitu, tapi di sini tuh nggak bisa guys, kayak bener-bener makanan Cina gitu. Jadi lancolamian gitu, mana nggak masak hari ini, ya udah lancolamian aja gitu kan. Nasi gorengnya the best ever, tapi ini memang tergantung lancolamian seperti apa, karena setiap lancolamian itu punya rasanya beda-beda gitu. Mungkin nanti aku bakal bikin video yang lainnya gitu ya, seperti apa sih sebenarnya makanan lancolamian itu. Aku bakal kasih tahu, tapi ini bener-bener shock banget menurut aku, karena di mana-mana tuh ada gitu ya, lancolamian di mana-mana tuh ada. Kalian nggak perlu sedih, kalian nggak perlu gundah, kalian cek aja di peta gitu. Aku pengen makan lancolamian, ya udah anterin gitu, kalian bakal ketemu dengan lancolamian itu dan dengan versi yang berbeda-beda tapi menunya sama. Oke, yang selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu adalah resident permit. Ini salah satu menurut aku hal baru ya, hal baru karena mungkin ya karena aku juga kalau dulu kan diurusin sama orang tua, jadi ini kita langsung berhadapan gitu ya dengan resident permit. Jadi resident permit itu di sini sangat penting teman-teman. Jadi orang yang luar negeri itu tinggal di sini tuh kita harus menyelesaikan resident permit, dan resident permit itu harus selalu di follow up terus. Jadi jangan sampai misalnya kalian tuh kan, kita kemarin aku udah omongin ya, kalau misalkan kalian nonton video aku mengenai paspor, di situ kan kalian tahu ya jenis paspornya seperti apa. Nah, kita sebagai mahasiswa luar negeri maupun itu kalian adalah pelancong, kalian harus memperpanjang resident permit itu. Tapi aku nggak tahu sih kalau pelancong apakah kalian butuh atau enggak, tapi kayaknya sepertinya iya. Dan untuk mahasiswa wajib banget untuk memperpanjang resident permit, dan pengurusan resident permit itu deket sih dari sini, jadi nggak butuh waktu yang banyak. Tapi di sini aku juga agak sedikit kaget, ternyata di sini juga butuh resident permit, dan resident permit itu adalah sebuah kewajiban bagi mahasiswa di sini, dan itu membutuhkan apa ya, biasanya di awal-awal semester misalkan kayak di bulan-bulan Agustus Oktober itu memang resident permit itu penting banget, dan itu pasti akan membutuhkan uang. Nah, itu juga merupakan salah satu menurut aku hal yang unik dan culture shock juga gitu kan. Apa-apa tuh harus diurus juga berkas-berkasnya, dan itu juga harus dikomunikasikan dengan universitas. Misalkan kalian itu nggak memperpanjang resident permit dari apa visa yang kalian buat kemarin gitu kan, kalian bakal kena denda di sini guys, dan itu lebih parah lagi susahnya. Ada plus minusnya juga. Mungkin plusnya kita merasa lebih aman gitu tinggal di China, karena orangnya adalah orang pilihan gitu, bukan orang-orang yang mungkin siapapun bisa masuk ke border China gitu. Tapi minusnya ya tadi gitu kan, kita harus mengeluarkan keuangan lagi gitu terhadap resident permit ini gitu kan. Cuman ya itu salah satu culture shock sih menurut aku. Dan karena aku adalah mahasiswa dan aku tuh apa-apa tuh biasanya orang tua, tapi sekarang aku jadi orang yang mandiri gitu, kayak apa-apa ya harus diselesaikan sendiri gitu. Permasalahan kamu, kamu yang harus menyelesaikan, dan itu menurut aku adalah sebagai pendewasaan juga dalam menyortir gitu ya dokumen-dokumen yang diperluin gitu, juga salah satu. Walaupun itu sebuah culture shock, tapi itu juga sebagai value juga dalam kita untuk manage waktu kita terhadap sesuatu yang sangat penting seperti itu. Karena aku tadi bilang ada 7 gitu culture shocknya ya guys, ini yang terakhir, culture shock yang terakhir guys, batuk bapak-bapak. Ini agak sedikit disgusting sebenarnya, cuma
Kayak mana ya? Aku tuh, kalian tahu nggak sih guys, batuk bapak-bapak tuh kayak mana? Nggak tahu ya? Mungkin tahu lah ya. Biasanya tuh kalau aku tuh sering banget denger batuk bapak-bapak tuh ya papaku gitu kan. Terakhir adalah batuk bapak-bapak ini spesial banget aku ceritain ya guys. Aku kira gitu ya, bapak-bapak batuk itu cuma di Indonesia. Dan itu pun batuknya tuh indoor gitu loh, bukan outdoor. Maksud aku, kalian batuknya tuh bapak-bapak tuh kan kayak papa aku nih ya, kalau mandi gitu pasti ada gitu kan, gitu kan. Itu pasti di kamar mandi indoor, ya gak sih? Nah, kalau di sini tuh enggak guys, mereka batuk ya batuk depan mata kita gitu. Nggak tahu itu ada bakteri atau enggak, terserah lo gitu. Pokoknya intinya aku mau batuk gitu. Kita lagi jalan ya batuk, nanti batuknya tuh bukan batuk yang biasa aja gitu loh, bikin shock. Kenapa? Karena dia tuh mengeluarkan dari apa yang menyangkut itu tuh di depan mata kita gitu. Itu kayak membuat astagfirullah gitu, kayak gila nih orang gitu kan, pengen kita gitu, kayak bener-bener parah sih, ini bener-bener parah. Menurut aku itu paling shock sih, karena itu tuh bukan satu dua tiga gitu ya. Pas waktu aku pertama datang itu di depan mata aku, pas aku baru nyampe duduk di bandara gitu ya untuk menunggu cutting aku kemarin, itu ada bapak-bapak datang gitu ya. Aku kira dia mau nanya gitu, ternyata numpang batuk. Mana batuknya tuh nggak ditutup gitu loh, kayak bener-bener aku nggak bisa meragakan gitu ya, karena aku juga nggak mau gitu kalian melihat kayak seperti apa gitu. Tapi yang penting itu tuh bener-bener batuk-batuk bapak-bapak itu tuh bener-bener bener-bener di sini tuh banyak banget, banyak banget. Bahkan mereka tuh mengeluarkan apa yang mereka batukin gitu ya, dahaknya tuh kayak bener-bener tepat di depan gitu. Pokoknya itu sebagai culture shock yang aku tuh dan teman aku tuh selalu kayak ya ampun gitu loh, kayak bener-bener udah nggak tahu lagi itu kayak mana, udah kebiasa lah sekarang kalau misalkan dengerin, tapi tetap aja gitu, gila nih orang, rasanya pengen di gimana gitu ya, kesel banget gitu kan, nggak mau orang lagi makan misalnya kan tuh tiba batuk terus ngeluarin si dahak itu depan kita, kayak emang sih itu kayak enggak sih guys ya. Dan yang lainnya itu juga, batuk bapak-bapak ini juga sudah ada sindromnya itu di mana? Di mahasiswa, guys. Jadi, misalnya ini ya, kita tuh pagi-pagi tuh bangun gitu ya di dorm ini gitu. Nanti tuh ada pokoknya ya, pokoknya tuh ada iklan batuk. Jadi, dorm satu yang lainnya tuh kayak ada juga anak-anak itu kan. Misalkan dorm ini tuh perempuan. Nah, di samping dorm kita tuh kan ada laki-lakinya kan. Mereka ya dorm laki-laki gitu. Pagi-pagi tuh kalau nggak batuk gitu ya ngeluarin ingus. Tapi maksud aku tuh sedorm ini tuh kedengeran kayak bener-bener roommate aku ngomong, oh ya gila, bisa nggak kalau kalian itu batuk tuh outdoor, jangan di outdoor gitu, indoor aja gitu kan, ditutup aja gitu, jangan menyebarkan bunyi yang kayak harusnya burung-burung berkicau gitu. Tapi ini kayak diawali dengan batuk-batuk bapak-bapak gitu ya. Itu kayak buat aku kayak iya, batuk-batuk itu nggak ada yang batuk bapak-bapak itu pasti selalu indoor bukan outdoor guys. Tapi di sini tuh bener-bener kayak kalian bakal kaget gitu, sekaget-kagetnya tuh di mana-mana mereka batuk. Makanya kenapa jangan lupa untuk menggunakan masker. Oke, semuanya itu aja 7 culture shock yang udah aku jalanin, plus ada 8 ya ini ya, khusus untuk teman-teman semuanya yang nonton gitu, karena ini menurut aku unik banget. Mungkin nanti bakal ada part lagi selanjutnya, karena ini adalah part pertama gitu dalam 4 bulan pertama ini gitu ya. Siapa tahu nanti bakal ada lagi gitu, tapi nggak tahu apa gitu. Tapi jangan sampai shock-shocknya tuh kayak ngebuat kita tuh kayak hahaha gitu, jangan sampai kita nggak bisa survive. Intinya yang aku bilang di sini tuh adalah apa ya, sebagai sharing aku juga kepada teman-teman yang nonton, shock itu pasti ada dimanapun kita berada, namun bagaimana cara kita untuk survive, nah culture shock itu seperti apa, nah itu tuh kita harus manage juga gitu. Dan menurut aku itu juga apa ya, sesuatu yang perlu kita adaptasiin gitu, karena jangan sampai ya, namanya juga shock gitu, jangan sampai nanti kita malah tidak bisa menerima sehingga kayak apa ya, benci terhadap sesuatu yang mungkin itu juga bukan suatu masalah yang besar gitu. Jadi bagaimana cara kita juga memandang itu juga pasti melalui culture shock ini juga sebagai pelajaran untuk kita. Dan mungkin gitu kan, ketika kalian udah nonton ini kalian merasa oh kayak gitu gitu, dan ini mungkin akan menjadi sebuah hal yang unik buat teman-teman yang baru denger gitu.
Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa untuk komen juga menurut kalian aku harus upload video apa lagi ya, temanya seperti apa, mungkin nanti aku bakal bikinin buat kalian semuanya. Gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye bye, 再见。